Carnivore diet turun 15 kilo sampai 30 kg dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Ini realistis dan juga terbukti. Jadi buat teman-teman ya, yang berat badannya di atas 80 kg, mau laki-laki ataupun perempuan, di atas 90 atau bahkan di atas 3 digit, dan teman-teman udah capek nih ya, diet atau berusaha nurunin berat badan nggak turun-turun, video ini cocok banget buat teman-teman. Setelah nonton video ini, kita nggak bakalan bingung lagi untuk punya badan yang ideal. Yang awalnya pun gua juga gunain metode ini, yang awalnya beratnya 90-an ya, tinggi 172, perutnya buncit, mukanya cabi. Gua berhasil turunin ke kadar lemak 15% kayak gini ya, dan gua bisa maintain sepanjang tahun, bertahun-tahun, nggak rebound atau balik lagi lemaknya. Followers kita juga ya, udah nerapin dan ngerasain perubahannya dari segi kesehatan, dan pastinya lemaknya habis ya. Contohnya nih ya, selama 2 bulan, teman-teman bisa baca di layar ya, itu dia beratnya dari 80 ke 66 ya, turun 14 kilo 2 bulan aja. Dan teman kita ini ngerasa carnivore diet itu full energy ya, dan kita nggak kembung lagi perutnya ya. Selama 2 bulanan teman-teman bisa baca di layar, dia ngikutin yang gua sharing ya, makan daging giling, telur, makannya 2 kali sehari. Bahkan dia nggak nge-gym, cuman home workout aja bisa turun sebanyak tadi 14 kilo ya. Ataupun yang satu lagi nih, turun sebanyak 40 kg dalam waktu 3,5 bulan. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi ini progres perjalanan dia dari 108 ke 68. Awalnya dia mulai bingung nih tentang carnivore diet, banyak pertentangan juga ya. Tapi setelah dicoba, akhirnya apa? Akhirnya dia bangkit jadi semakin sehat. Jadi dia juga ngasih review juga ya. Dulu dia setiap hari nih, setiap habis makan nih, pasti dia minum Panadol merah karena sakit kepala. Setelah carnivore udah mulai hilang tuh penyakitnya. Ada juga nih ya, yang 3 bulan dia bisa turun sebanyak 45 kg dari 132 ke 88 ya. Teman-teman bisa baca chatnya sendiri, testimoninya. Gokil emang carnivore. Awal mulai carnivore pas lihat video lu lewat di TikTok. 3 bulan turun 45 kilo. Jadi dia carnivore bersih, omet, gym 5 kali seminggu. Dan dia juga bilang kulit bersih, wajahnya tirus, dan dalam 3 bulan nggak pernah skip 10.000 langkah setiap hari. Jadi dia aktif gerak tuh. Ya, jadi dia bilang 3 bulan straight carnivore, daging, garam, butter, terus dari triple XL bajunya sekarang udah jadi L ya. Dia bilang sendiri rambutnya jadi semakin lebat. Gue juga ngerasain ya, rambut gue jadi semakin subur, susah rontoknya. Karena sekali lagi ya, protein tuh bakalan bantuin pertumbuhan rambut kita. Ataupun klien gue yang dalam 1 bulan aja, beliau dari Amerika ya, gue coaching online, itu turun sebanyak 9 kg karena dia requestnya turun 9 kg dalam 1 bulan. Teman-teman bisa lihat di layar testimoninya ya. Jadi nggak nyangka bisa pesan mau berapa, goalnya langsung disusun rancangan programnya. Dari 86 tuh beratnya, turun ke 77. Lingkar perutnya langsung ngecil tuh. Dari 99,5 turun ke 90,5. Ya, turun 9 cm juga. Itu baru sebulan aja tuh. Ataupun yang satu lagi ya, 10 kg dalam waktu 1 bulan. Lingkar perutnya 11 cm. Ya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Atau bahkan kita bisa turunin sampai 15 kilo nih ya. Teman-teman bisa lihat di layar testimoninya. Lingkar perutnya juga menurun drastis. Bukan cuma laki-laki. Ini berlaku juga ke perempuan. Ya, mau yang muda atau yang tua. Kalian gue ada nih ya, dari Jepang juga. Gue coaching online juga. Beliau turun sebanyak 16,7 kg. Selama kurang dari 3 bulan, lingkar perutnya turun drastis ya. Jadi beratnya tuh turun dari 105 ke 88. Perutnya langsung mengecil. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Pahanya ngecil, semuanya ngecil semua. Lemaknya hilang dari badannya. Walaupun jauh ya, bukan di Indo. Ataupun misalnya cedera, yang nggak bisa olahraga, cedera ACL. Klien gue ini, beliau umur 52, selama 1 bulan aja turun 8 kg tanpa olahraga berat. Ya, kita terapin carnivore diet aja. Lingkar perutnya menurun 14 cm. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Ataupun yang 1,5 bulan itu turun 10 kilo dari XL bajunya, itu sekarang udah pakai M. 1,5 bulan dia turun 10 kilo. Teman-teman bisa lihat di layar. Dan banyak lagi testimoni yang lain ya. Awalnya misalnya trigliseridanya 600, kita bantu jadi 80 selama 1 bulan. Berat badannya turun 10 kg ya. Lingkar perutnya juga turun drastis 13 cm. Ataupun yang misalnya udah berumur ya, beliau umurnya 68 tahun, pernah kena serangan jantung 2 kali, kita maksimal dengan carnivore, itu beratnya turun 14 kilo, sekarang tenaganya balik lagi seperti mahasiswa. Teman-teman bisa baca chatnya sendiri ya. Jadi banyak banget perubahan kesehatan yang langsung dirasain ya. Kalau kita ngelakuinnya dalam waktu sebulan, 3 bulan, kayak klien gua nih udah obes banget, sekarang udah mulai turun nih. Ya, gua coaching langsung buat pandu tiap hari ya. Sekarang beratnya udah 70-an nih. Yang awalnya beratnya 115 kilo, sekarang udah 70-an beratnya. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, nama gua adalah Putra. Jadi gua udah ngejalanin diet carnivora ini selama 7 tahun. Sebelumnya gua diet rendah karbohidrat atau keto ya 2 tahun. Jadi gue bener-bener makannya hewani semua, full hewani. Kecuali gue misalnya lagi jalan-jalan ke luar negeri nih ya, sama pasangan gue, sama partner, sama keluarga. Gak apa-apa, kita makan makanan hiburan yang naikin gula darah tinggi. Itu sekali seminggu, sekali sebulan gak masalah. Ya, porsinya kita kontrol sedikit mungkin, itu gak masalah. Selama kita gak makan lagi tuh makanan yang bikin kita sakit setiap hari. Terutama buat teman-teman yang pengen nurunin berat badan.
kita mau stop dulu sementara. Nanti kalau udah ideal, baru kita boleh perkenalkan sekali-sekali tergantung dari hasil lab kita nanti ya. Kalau hasil lab kita masih bagus, nggak apa-apa kita sekali-sekali. Tapi misalnya kalau teman-teman suka dengan carnivore kayak gue gini ya, kita jalanin sepanjang tahun ya nggak masalah juga. Dan gue juga salah satu yang pertama kali mempopulerkan carnivore di Indonesia ya. Itu pada saat 2023 itu view gue jutaan di TikTok, banyak banget yang terbantu ya. Dan gue juga sempat bikin panduan carnivore diet di 2023 di YouTube, itu lumayan juga view-nya untuk pemula dan banyak banget pro kontranya. Karena kan kita melawan kepercayaan atau keyakinan ya. Karena kalau dilihat bukti studi itu kurang kuat bahwa apa? Bahwa sayur itu bermanfaat sekali ya, lebih bermanfaat daripada daging misalnya, daripada protein. Nggak ada studinya itu kurang kuat atau fiber ya. Justru sebaliknya ya, kalau misalnya kita punya masalah pencernaan, konstipasi, ini bahkan ada studi randomized control trial ya, studi tingkat pembuktian salah satu paling tinggi. Ketika kita kurangi itu semua fiber atau sayuran, kita bakalan konstipasinya mulai membaik ya. Ini diteliti kepada orang-orang yang memiliki konstipasi tanpa sebab, oke? Yang pastinya kita harus stop tepung ya, atau karbohidrat olahan, itu lebih parah dibanding sayur atau buah. Tapi kenapa kita harus sampai sejauh stop buah sama sayur? Karena sayur itu, sekali lagi ya, itu karbohidrat, apalagi sayur yang tinggi karbo. Contohnya jagung, buah-buahan juga tinggi gula biasanya. Jadi banyak banget manfaatnya, kayak misalnya salah satu klien gue itu, yang awalnya dia autoimun Crohn disease ya, itu harus suntik, sekali suntik 80 juta. Tapi setelah carnivore itu mulai membaik. Dan ini dibuktikan oleh studi juga ya. Teman-teman bisa lihat di layar, kalau kita kurangin konsumsi fiber, bakteri yang jahat itu bakalan semakin berkurang di usus kita. Karena apa? Karena dia nggak punya makanan. Nggak bisa fermentasi bakterinya, nggak bisa berkembang biak. Karena usus besar kita nanti bakalan bersih, oke? Makanya kita BAB-nya jarang, dan itu normal. Diabetes misalnya kayak kalian gue yang tadi ya, itu hasil labnya awalnya HbA1c-nya tinggi, sekarang udah normal. Gue pribadi juga HbA1c gue 5,1 ya. Triglycerida juga jadi 2 digit, semua pasti 2 digit kalau carnivore ya. Radang usus bakal membaik. Oke, jadi banyak banget manfaat kesehatannya. Sekarang kita bakalan bahas step by step, gimana caranya carnivore bisa nurunin 15-30 kilo dalam waktu 3 bulan. Ya, atau bahkan lebih turunnya. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu ke teman-teman bahwa nggak semua orang tuh cocok dengan diet ini dan nggak semua orang sanggup ngelakuin diet ini dan nggak semua orang juga mau ngebayar harga, yaitu ngorbanin kenyamanan jangka pendek ini ya untuk manfaat kita jangka panjang. Jadi nggak semua orang nih, ini buat orang-orang yang memang udah sakit banget ya, udah parah banget, udah obes banget dan bener-bener mau berubah dan rela juga ngorbanin kenyamanannya. Misal kita makan setiap hari makan nasi goreng ya kan, setiap hari makan chips karbo olahan. Kalau lu mau misalnya masih makan kayak gitu terus dan makin sakit, ya nggak usah nonton video nih. Skip aja dari sekarang. Nah, video ini adalah buat teman-teman yang mau berubah dari kesehatannya, dari interaksi orang ya, pasti beda, dari perasaan kita juga pasti lebih ringan, lebih pede ya karena kita lebih kurus, dan juga dari karir semakin produktif kita ya. Kita langsung bahas aja. Nah, gue mau bahas kenapa carnivore diet ini bisa nurunin berat badan dengan sangat cepat. Paling cepat kalau gue bisa bilang ya. Jadi carnivore diet ini simple. Kita hanya makan hewani, nggak ada karbohidrat, mau alami atau olahan ya, nggak ada gula, nggak ada sayur ataupun buah. Nah, kenapa berat badan kita turun cepat? Karena insulin kita udah mulai normal. Ya, hormon insulin yang biasanya tinggi terus, karena kenaikan gula yang tinggi di tubuh kita, karena kita udah mulai stop karbo, mulai turun tuh insulinnya. Pankreas kita nggak produksi banyak-banyak lagi. Oke, jadi begitu kita kurangin karbo sama gula sampai hampir nol, insulin kita bakalan mulai turun tuh. Otomatis, tubuh kita dipaksa untuk bakar lemak. Ketika kita insulinnya rendah, tubuh bakalan pakai lemak sebagai sumber energi. Itu yang pertama, insulin kita drop drastis. Yang kedua, kita nafsu makannya akan membaik. Jadi protein yang dominan ya, sama lemak yang cukup, itu bakalan ngebikin kita gampang kenyang. Bahkan klien gua itu kebanyakan, mereka ngerasanya apa, Pak? Mereka ngerasanya malas makan. Udah kenyang, Bang. Lu nyuruh gua makan 2-3 kali. Udah kenyang, Bang. Karena apa? Karena dia saking kenyangnya. Sedangkan kita butuh memenuhi kebutuhan protein harian. Makanya gue saranin minimalnya 2 kali sehari tuh untuk makannya. Karena saking apa? Saking kekenyangan. Kita nggak kelaparan. Kita bisa fokus nyari duit. Kita bisa fokus menikmati hidup. Jadi kadang juga gue sering banget ngingetin klien-klien gue misalnya untuk, ayo udah makan belum? Gitu. Supaya nggak nanti tidurnya keganggu malah karena kurang protein ya. Nanti ototnya bakalan nyusut kalau kurang protein, atau penurunannya semakin lambat kurang protein. Dan yang ketiga, alasannya air dan inflamasi di badan kita bakalan ikutan turun. Baru nanti lemak ya, sebagian besar akan ikut juga turun karena lemak sudah mulai digunakan sebagai sumber energi utama. Oke, jadi minggu pertama tuh udah pasti turun 3-5 kg, lingkar perut 3-5 cm. Teman-teman bisa lihat testimoninya, itu sudah pasti turun tiap minggu klien gue pasti turun semua. Kecuali cheating. Dan yang terakhir, metabolisme kita bakalan semakin stabil nih. Nggak ada kenaikan gula darah, naik turun yang drastis gitu ya, yang ngebikin kita nafsu makannya naik, kita jadi gampang lapar, kita ngantuk-ngantukan. Nah, kita lanjut ke pembahasannya, seberapa sih target realistis penurunan tiap bulan. Jadi nanti teman-teman kalau ngelakuin ini semua, bakalan ada penurunan minimalnya dalam waktu sebulan itu. Kalau misalnya strict banget ya, 8-12 kilo. Ini dengan catatan kita beratnya obesitas ya, di atas 90. Bulan kedua bisa turun 6-8 kilo gitu.
bulan ketiga turunnya juga masih sama, tapi perubahan visual bakalan semakin jelas. Walaupun perubahannya tuh turunnya sama ya. Jadi semakin obesitas kita bakalan semakin banyak turunnya. Nah, kita langsung bahas aja ke step by stepnya. Jadi yang paling pertama yang boleh kita makan yaitu adalah daging sapi, daging kambing, domba, kuda ya. Tapi kita wajib pilih yang dominan proteinnya, bukan dominan lemaknya, karena kita mau fat loss ya, nurunin berat badan. Ayam, bagian pahanya ya, dada sebagai pelengkap. Telur, tapi telur dibatasin terutama buat teman-teman yang punya riwayat ambeien ataupun bisulan ya. Ikan, tapi gue saranin hanya salmon ataupun dori, jangan ikan lain. Seafood juga kita boleh makan udang ya, tapi dibatasin. Ingat kalau teman-teman ada alergi, nggak usah dimakan. Kita konsumsi butter atau ghee ya, dan juga minyaknya boleh pakai VCO. Dan yang terakhir, kita wajib mengkonsumsi garam sea salt yang kerosok supaya kita nggak lemes, pusing, kelingan pada saat diet nanti ya. Nah, itu simple tuh. Nah, yang dilarang apa? Yang dilarang karbohidrat olahan. Misalnya makanan berbahan dasar tepung. Contohnya mie, roti, kerupuk, keripik, pisang goreng, dan goreng-gorengan lain. Gula-gulaan ya, bumbu manis gitu. Nggak boleh. Karbo alami misalnya seperti buah, sayur, nasi, ubi, kentang itu di stop dulu sementara. Termasuk juga minuman manis. Contohnya misal kopi manis, kopi pahit boleh, dan minuman manis lain. Kenapa? Supaya tubuh kita ini mulai tadi ya, seperti pembahasan di awal, menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, gimana porsi makan dan frekuensi makan? Kita boleh pakai intermittent fasting, boleh juga nggak pakai. Kita makan 2-3 kali sehari. Jadi jangan dulu hitung kalori, karena fokusnya adalah kita makan sampai kenyang ya. Kalau belum kenyang, ntar kita tambah lagi. Biasanya kalau hitung-hitungan kalori, biasanya gua bikinin sendiri untuk klien-klien gua biasanya. Nah, ini adalah kegiatan yang wajib dilakuin juga pada saat carnivore diet supaya penurunannya banyak, yaitu adalah latihan dan aktivitasnya harus tinggi. Jadi kalau carnivore diet tanpa gerak sama sekali, kita cuma ubah pola makan, bisa turun, tapi nggak sesuai dengan yang gua janjikan di awal. Minimal kita wajib jalan kakinya itu banyak ya, nggak 10 menit misalnya kita ke parkiran terus naik mobil kemana-mana, nggak bisa. Tapi kita mau misalnya contoh kita ke parkiran naik mobil, kita misalnya ke gym, kita jalan, atau kita ke mall, jalannya sejam itu 6.000 langkah. Tapi itu belum cukup, kita minimal jalannya 80 menit atau 8.000 langkah sampai 12.000 langkah atau 2 jam. Nah, yang kedua, kita mau latihan beban minimal 3-5 kali seminggu, mau di rumah ataupun di tempat gym. Biasanya gue bakalan bikinin ya, kalau klien-klien gue tuh gue bikinin tuh latihannya setiap harinya ngapain aja, video gerakannya gimana, contoh gerakannya gimana, gue bakal koreksi juga gerakannya biasanya. Kenapa ini harus dilakuin? Karena kalau enggak nanti kita kurus doang tapi komposisi badannya jelek, ototnya nggak ada, sehingga nanti kalau kita off diet sedikit beratnya cepat naiknya. Nah, ini bagian yang salah satu yang paling penting ya, ini gue harus kasih tahu ke teman-teman, yaitu adalah efek sampingnya dan cara ngatasinnya. Biasanya minggu pertama sampai kedua itu pasti ngalamin yang namanya pusing, lemes, keliangan, karena berat cairan kita itu bakalan turun drastis. Ya makanya turunnya banyak tuh, makanya badan kita langsung ringan. Solusinya adalah kita wajib untuk minum air elektrolit ya, air dengan garam sea salt. Nah, gimana dengan BAB? BAB kita bakalan berubah karena volume yang kita konsumsi sekarang udah mulai sedikit. Volume apanya? Volume yang bakalan jadi BAB itu, yaitu karbo, Pak. Oke, jadi daging itu di usus halus udah diserap semua jadi nutrisinya. Sedangkan karbo, ampasnya itu bakal lewat, bakalan jadi makanan bakteri di usus besar, difermentasi itu ya. Jadi bau, jadi wah pokoknya ada gas, pokoknya kembung perutnya. Nah, itu kita ilangin karbonya, sehingga kita jadi BAB-nya jarang. Dan itu normal selama perut kita tidak sakit. Oke, jadi fokusin kita di hidrasi yang cukup supaya nanti lancar BAB-nya, dan juga lemak yang cukup juga supaya lancar juga BAB-nya. Jadi kita jangan makan dada tok, protein tok, jangan, harus ada lemaknya sebagai bekal energi sehari-hari dan bantu kita BAB. Nah, ini yang terakhir, ini kita harus lakuin, karena kalau enggak, kita nggak punya energi untuk membakar lemak setiap hari, yaitu tiduran cukup. Jadi tiduran cukup itu wajib 7-8 jam, karena kalau tiduran cukup, fungsi organ kita maksimal setiap hari, testosteron kita maksimal, pembakarannya bakalan banyak tiap harinya. Tapi kalau mulai kurang, kepotong setengah tuh progresnya ya. Jadi ingat buat teman-teman yang ingin melakukan carnivore diet, carnivore itu menurut gue pribadi adalah alat ya. Carnivore bukan ideologi. Misalnya kita nih, carnivore bukan ideologi wajib yang harus kita patuhi. Misalnya kita punya teman carnivore juga, ya kan, misalnya dia makannya cheating misalnya, terus kita nge-shame dia, lu mau nggak carnivore lu gitu, misalkan, lu bukan carnivore lu gitu. Nggak perlu. Misalnya dia lagi pengen jalan-jalan gitu kan, urusan dia, bukan urusan kita. Itu yang penting kita pakai carnivore ini sebagai alat, dan jangan sampai kita ngejelek-jelekin nih orang lain misalnya yang nggak carnivore. Dia nggak sanggup beli daging gitu, tapi kita jelek-jelekin. Jangan gitu ya. Terus misalnya kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri kita makannya agak bebas, ya nggak masalah. Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi dietnya, turunin lagi beratnya. Jadi ini bukan ideologi. Carnivore diet ini adalah alat ya buat kita biar jadi lebih sehat. Yang penting kita wajib juga untuk monitor hasil lab kita ya 2 kali setahun lah setidaknya. Atau kayak gua dengan dokter jantung FKUI yang gua cek langsung lab gua, jantung gua, karena gua udah lama banget kan diet tinggi protein 7 tahun carnivore kayak gini, nggak makan sayur, nggak makan buah gitu ya. Gua cek hasil plak jantung gua dengan CAC score berapa dan juga CT angiography. Nah, ada tuh hasilnya. Kasih tahu di layar. Itu 0, plak gua nggak ada plak sama sekali. Kita harus perhatiin gula kita gimana. HbA1c ya, bukan gula puasa ya. Itu kurang tesnya. Trigliserida gimana? Atau kalau mau detail lagi,
tadi cek kayak gue, CAC Score sama CT Angiography. Kalau mau nonton podcastnya dengan dokter jantung FKUI, teman-teman bisa tonton di sini. Itu salah satu klien gue juga. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pengen di coaching langsung dari gue bakalan bimbing langsung setiap harinya. Gue bakalan bikinin dari dietnya, makan di rumah ataupun di luar, program latihan di rumah ataupun di tempat gym, ngapain aja. Kita bakalan bikinin semuanya dan gue bakalan bimbing langsung one on one ya. Jadi kalau teman-teman ada keluhan, langsung bisa tanyain ke gue setiap hari. Dan kita bakalan bikin target penurunan berat badannya setiap minggunya dan tiap bulannya. Oke, kita bakalan ada meeting mingguan untuk nge-review progresnya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan nggak turun. Ya, kita bakalan semangat setiap harinya dan bisa lebih konsisten. Dan kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang seharusnya kita nggak lakuin. Karena apa? Karena udah dibimbing sama gue. Lu lihat YouTube gue udah berapa tahun gue ngebahas kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di nomor admin coaching gue di sini ya, si Nadia. Atau teman-teman bisa daftar di link di bio profil gue. Langsung daftar di formulir ataupun di link di kolom komen.